Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan ya. Saya akan mengulas satu persatu, silahkan disimak ya. Yang pertama, pertanyaannya dari Mas Febru, yang menanyakan terkait dengan budaya yang ada di masyarakat atau kriteria mengenai budaya yang telah dimaksudkan dalam video yang sudah saya upload tadi. Jadi budaya di sini yang dimaksudkan semua budaya ya, maksudnya budaya itu kan tidak hanya tradisi ya, tidak hanya seni, bahasa, kemudian cara berpikir, atau mungkin cara misalkan berpakaian, ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya itu juga termasuk ke dalam budaya ya. Jadi aspek budaya di sini tidak hanya terbatas pada tradisi saja, tapi juga seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ada beberapa aspek ya budaya, mulai dari sistem ekonomi, kemudian mata pencaharian, bahkan kepercayaan, keyakinan, ilmu pengetahuan, dan yang lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam ranah budaya ya Mas ya, untuk Mas Febru. Kemudian yang selanjutnya itu pertanyaannya Mbak Risma, cara apa yang paling efektif dilakukan seorang guru untuk menanamkan pendidikan multikultural? Nah, ini untuk tahap awal memang kita baru bicara terkait dengan multikulturalisme. Belum sampai pada ranah bagaimana konsep pendidikannya ya. Jadi kita bicara tentang multikulturalisme dulu, baru kemudian nanti kita akan bicara konsep pendidikan berbasis multikultural seperti apa yang kemudian bisa kita tawarkan di lapangan. Karena pada dasarnya konsep pendidikan multikultural ini belum banyak yang mengimplementasikan atau belum banyak yang punya konsepsi terkait dengan pendidikan multikultural. Nah, adanya mata kuliah ini diharapkan nanti kalian bisa mengembangkan konsep pendidikan berbasis multikultural seperti apa yang sesuai dengan perkembangan peserta didik zaman ini begitu ya. Jadi ini justru tugas kita ya Mbak Risma ya. Tapi nanti untuk pembahasannya, prinsip-prinsipnya, kemudian nanti seperti apa karakteristiknya nanti kita bahas di next meeting. Kemudian pertanyaannya Mbak Maulia terkait dengan 3 kelompok atau pandangan dalam menyikapi perbedaan identitas, yaitu ada primordialis, kemudian ada instrumentalis, dan konstruktivis. Nah, yang ditanyakan contoh nyatanya itu seperti apa? Kalau misalkan kelompok-kelompok primordial itu biasanya masih suku-suku pedalaman ya yang ada di kita. Kalau di Indonesia ini sebetulnya ini sudah agak sudah tidak begitu ekstrim untuk kaum primordialis, tapi itu bisa dicontohkan seperti pada masanya ketika kita itu menganggap orang-orang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, intinya kita memandang sebelah mata begitu ya, etnis-etnis Tionghoa merasa bahwa orang-orang pribumi inilah yang dianggap mempunyai eksistensi yang lebih tinggi. Itu juga termasuk kaum primordialis, tapi kan semakin kesini itu kan sudah semakin tidak sekaku yang dulu. Masih ada beberapa kelompok masyarakat, misalkan ada mungkin suku-suku yang ada di Papua, Kalimantan, itu kan mereka juga masih mengedepankan eksistensi kelompok mereka berdasarkan suku ya atau etnis. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kaum instrumentalis. Kaum instrumentalis ini biasanya ini merupakan orang-orang yang bergerak atau berkecimpung di bidang politik ya. Contohnya saja misalkan mereka orang-orang yang menjual katakanlah menjual kata-kata Islam begitu ya, menjual kata-kata Islam
supaya partai politiknya atau kelompok mereka itu kemudian menang. Padahal simbol Islam tersendiri itu hanyalah digunakan sebagai identitas supaya mereka mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi. Itu contoh kaum instrumentalis. Kemudian untuk kaum konstruktivis ini lebih banyak kita temui ya sekarang, karena ini bisa dibilang tidak begitu kaku. Kaum konstruktivis itu menganggap ketika ada perbedaan etnis, perbedaan suku, itu merupakan sebuah keragaman. Jadi kita dituntut untuk menghargai satu sama lain. Jadi kalau kaum konstruktivis ini lebih wise, lebih bijak ya. Itu kalau selanjutnya pertanyaannya Mbak Ainun. Pertanyaannya Mbak Ainun ini, multikulturalisme kritikal itu merupakan masyarakat plural di mana kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom. Ya, yang ingin saya tanyakan, kehidupan kultural otonom itu yang seperti apa dan kultural kolektif itu yang seperti apa? Ya, jadi untuk multikulturalisme kritikal itu mereka menginginkan masyarakat yang plural tetapi dengan identitas mereka masing-masing. Misalkan di Indonesia, ini terdiri dari berbagai macam budaya ya. Kalau multikulturalisme kritikal ini mereka lebih menginginkan setiap budaya itu mampu bereksis dengan identitasnya masing-masing ya. Tapi kalau kultural otonom itu mereka menginginkan identitas mereka menginginkan kesamaan identitas. Jadi misalkan kesamaan identitas atau kesamaan budaya ya dalam suatu daerah, sehingga mereka bisa sama sejajar tapi dengan satu identitas. Dan biasanya identitas itu dinisbatkan kepada identitas yang untuk kelompok-kelompok mayoritas.